Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Prodi Ilmu Hadis angkatan 2020 yang beranggotakan Sayyidah Nastiti bersama Ari Bahrun Azhari akan mempresentasikan sebuah pembahasan dalam mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Ustaz Nurul Budi Murtini, SSI, MSI, dengan judul Paradigma Pancasila. Pada presentasi kali ini, kami akan menyajikan beberapa poin pembahasan mengenai paradigma Pancasila. Selamat menyimak video kami dan semoga bermanfaat. Yang pertama adalah pengertian paradigma. Istilah ini berasal dari beberapa bahasa, diantaranya dalam bahasa Inggris paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, paradigma berasal dari dua kata, yaitu para yang berarti di sebelah dan dikenal, dan digma yang berarti model, teladan atau diam. Sedangkan menurut KBBI, paradigma adalah daftar semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut, model dalam teori ilmu pengetahuan, dan kerangka berpikir. Sedangkan secara terminologis, menurut Kailan, paradigma adalah suatu asumsi dan asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan ciri dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian hal-hal berikut. Yang pertama, sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan atau proses dalam suatu bidang tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang, dan pada akhirnya menentukan bagaimana ia menanggapi suatu realita. Pembahasan berikutnya adalah hakikat paradigma Pancasila. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma nasional adalah menjadikan Pancasila sebagai acuan dan tujuan dalam berbangsa, atau jelasnya menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan kerangka tujuan bagi yang menyandangnya. Dalam segala aspek pembangunan nasional, seluruh rakyat harus berpatokan pada kelima sila Pancasila. Ada beberapa unsur yang menyandang Pancasila sebagai paradigmanya, di antaranya Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleks Hankam atau politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pembaharuan hukum dan pengembangan HAM, Pancasila sebagai paradigma reformasi, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan beragama. Yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah pembangunan nasional harus berdasarkan kepada hakikat nilai Pancasila. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa, yaitu akal, rasa, dan kehendak, aspek badan, individu, aspek makhluk sosial, pribadi, dan aspek kehidupan ketuhanannya. Pembangunan nasional dijabarkan ke berbagai bidang pragmatis seperti ekonomi, politik, hukum, pendidikan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, kehidupan agama, dan lain-lain. Kita akan membahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK terus berkembang dengan amat pesat, bahkan telah menyentuh seluruh sendi kehidupan, yang kadang bisa berakibat terjadinya perbenturan tata nilai dalam aspek kehidupan. Oleh karena itu, paradigma Pancasila dalam pembangunan IPTEK harus mencakup makna-makna berikut. Yang pertama, makna ontologis, kemudian epistemologis, dan makna aksiologis. Yang pertama adalah makna ontologis, artinya hakikat IPTEK merupakan aktivitas manusia yang tidak pernah berhenti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran. Sehingga IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun ketuhanan. Berikutnya adalah makna epistemologis, yang artinya Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan dasar dan arah dalam pengembangan IPTEK. Yang adalah makna aksiologis, yang artinya kemanfaatan dan efek pengembangan IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai ideal Pancasila, dan secara positif mendukung untuk mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Poin berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleks Hankam yang juga meliputi beberapa unsur, yaitu yang pertama aspek politik, kemudian aspek ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan serta keamanan. Penjabaran dari keempat aspek ini tertuang pada GBHN atau Garis Besar Hukum Nasional.
Unsur yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sistem politik Indonesia adalah sistem politik demokrasi yang dikembangkan dari asas kerakyatan. Kekuasaan negara harus berdasar pada kekuasaan rakyat, bukannya kekuasaan perorangan atau kelompok. Sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh implementasi paradigma Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan sikap demokratis dalam pengambilan keputusan, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep membesarkan persatuan, dan yang nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, serta kemanusiaan semuanya harus bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Pembangunan ekonomi didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Politik ekonomi kerakyatan lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi dan usaha kecil menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi harus didasarkan kepada kemanusiaan. Ekonomi harus menghindarkan diri dari persaingan bebas dan monopoli. Ekonomi harus menghindari apapun yang menimbulkan penindasan manusia satu dengan yang lainnya. Pembahasan berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Berupa paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus menghormati hak budaya setiap komunitas yang terlibat. Nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat merupakan dorongan untuk universalisasi atau melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan transendentalisasi atau meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Antara sila-sila Pancasila dan nilai sosial budaya. Sila pertama, menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan di Indonesia yang tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukuannya. Sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila kelima, nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pengembangan pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada terjaminnya hak asasi manusia. Diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban, juga melindungi hak keluarga negara. Negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan juga warganya. Dalam hal ini, diperlukan aparat keamanan negara dan penegak hukum negara. Sistem keamanan Indonesia mengikutsertakan seluruh komponen bangsa, disebut dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHAN Kamrata. Pertahanan dan keamanan harus dikembangkan berdasarkan nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demi terciptanya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dari sila pertama dan kedua. Demi kepentingan seluruh warga negara dari sila ketiga, mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat dan kebebasan kemanusiaan dari sila keempat, dan yang terakhir harus mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat dari sila kelima. Berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum dan pengembangan HAM. Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum merupakan sumber norma dan nilai, bersifat dinamik dan nyata dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Seluruh hukum yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kelima sila Pancasila. Substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Asas HAM yang berlandaskan pada paradigma Pancasila. HAM di Indonesia yang merupakan perwujudan dari sila kedua harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, berlandaskan kepada ketuhanan dan bertanggung jawab kepada Tuhan dari sila pertama. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari sila ketiga,
diakui dan dihormati oleh rakyat dari sila keempat, dan diimbangi oleh kewajiban-kewajiban sosial dari sila kelima. HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang merupakan cita-cita rakyat. Gerakan reformasi yang dilakukan harus mengarah pada kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspek. Pada prinsipnya, suatu reformasi harus berlandaskan kepada dasar nilai-nilai ideal dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, reformasi harus dilaksanakan sesuai dengan Pancasila yang merupakan dasar negara. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan beragama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan dalam pasal 29 UUD 1945 yang menjamin hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Adanya kewajiban toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama dalam masyarakat. Tidak ada agama negara, tetapi negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan hidup dan diakui oleh negara serta mendapat tempat yang layak dalam NKRI. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sendi pokok dari setiap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai paradigma Pancasila. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan la husni timamikum. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.